Nah, 5,5 itu berarti nitrogennya itu dapat terserap sedikit, putih itu terserap dikit. Untuk fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium ini ya, ini warnanya merah ya, ini belum bisa terserap ya. Jadi sayang sekali kita udah pupuk banyak sekali pakai NPK, pakai MKP, tapi tidak bisa terserap oleh tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel kami. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita update lagi penanaman kita dengan kondisi masih curah hujan yang tinggi, khususnya di Cikarang. Tentunya kita dituntut untuk melakukan perawatan yang maksimal tanaman anggur kita, dan juga kita masih berpikir ya untuk pembuahan di musim seperti ini ya. Jadi alangkah baiknya kita maksimal dulu perawatan tanaman kita dan melihat kondisi media tanam kita. Tentunya itu sangat penting sekali buat kita. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema yang sangat simpel, tapi yakin teman-teman semua apabila mengikutinya dapat mendapat informasi yang banyak dan sangat berguna di tanaman anggur kita ya. Jadi sebelumnya minta tolong subscribe dan share-nya agar kita semua dapat terus bersama memberikan kontribusi buat anggur di Indonesia ya. Ini salah satu tanaman saya, julian, ditanam di September tanggal 4 2020 ya. Akan mengambil tema yaitu rahasia penanamannya, yaitu pentingnya pH tanah buat tanaman kita. Tapi nggak hanya dikasih dolomin selesai, itu enggak, tapi kita lebih ke arah ke know-nya seperti apa dan seperti bagaimana. Jadi ikuti terus ya sampai selesai. Langsung yuk ke tanaman yang kemarin, Dickson ya, yang kemarin kita aplikasikan akar bertingkat. Ini alhamdulillah subur ya, subur dan daunnya hijau ya semua. Ini tadi saya ukur pH-nya ya, teman-teman semua bisa lihat pH-nya itu sekitar 7 ya, sekitar 7. Jangan salah bacanya itu yang paling bawah ya, ini sampai ke sini ya. Akan membahas pH ya. Jadi sebagus apapun pemupukan yang kita lakukan, itu percuma jika pH-nya itu adalah asam ya. Asam itu berapa nanti kita akan paparkan ya, karena saya selama ini terus belajar ya buat kita semua ya. Setiap saya menemukan sesuatu yang tentunya penting ya buat tanaman kita, saya selalu print ya, saya print buat nanti bisa belajar bareng ya. Ini adalah tabel nutrisi terserap optimal pada pH media tanam kita. Jadi tadi hasil pengukuran kita ada di 7 ya. Di 7 itu di sini dikasih warna gelap ya. Ini menunjukkan pH optimal yaitu 6,5 sampai 7. Kalau hasilnya 7 ini sangat bagus sekali ya. Jadi semua unsur yang ada di tanaman, dari unsur makro ya, berupa nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, itu unsur makro, itu bisa terserap maksimal oleh tanaman kita. Baik unsur mikro yang lain berupa boron, koper, molibdenum, zinc, itu juga dapat terserap. Jadi usahakan teman-teman semua kondisinya pH di pH optimum yaitu 6,5 sampai 7 ya untuk tanaman kita. Ini berlaku nggak hanya untuk anggur ya, buat semuanya. Jadi ini salah satu contoh ya, aku lagi ngecek nih contohnya itu ya, hasil tanahnya ya, hasil pengecekannya adalah di 5,5 ya. 5,5 itu adalah sini nih ya. Nah, 5,5 itu berarti nitrogennya itu dapat terserap sedikit, putih itu terserap dikit. Untuk fosfor, kalium, magnesium, dan kalsium ini ya, ini warnanya merah ya, ini belum bisa terserap ya. Jadi
sayang sekali kita udah pupuk banyak sekali pakai NPK, pakai MKP, tapi tidak bisa terserap oleh tanaman, dan bahkan nanti efeknya unsur hara yang ada di tanah itu akan rusak ya, sehingga kita perlu perbaikan tanah. Untuk detailnya perbaikan tanah seperti apa kita akan paparkan di next episode, karena kalau pemupukan yang over itu malah mempengaruhi sifat fisik, kimia dan biologi dari tanah yang kita pergunakan, sehingga tanaman kita bukannya subur malah menjadi nggak subur ya. Nanti lihat detail di episode selanjutnya ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita ngecek 5,5 hanya unsur zinc, besi, boron, koper yang bisa terserap. Tapi unsur makronya ya, unsur makronya berupa NPK ya, yang unsur makro primer ya, itu sayang sekali tidak bisa terserap oleh tanaman ya. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, harapannya bisa menambah wawasan kita yang mungkin tadi udah tahu, lebih diingatkan lagi yang mungkin sebelumnya belum tahu, bisa memperhatikan lagi terkait penanaman kita. Poinnya selalu dijaga, dicek tanah kita agar selalu terjaga di kondisi pH optimum, biar pemupukan kita tidak sia-sia, tanaman kita bisa berkembang dan tumbuh dengan maksimal ya. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe dan share-nya. Mari kita hijaukan Indonesia dengan menanam anggur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.